Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 31 Januari 2024, edisi terakhir di bulan Januari. Malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi 30 Januari kemarin ya. Ada beberapa yang akan kita bahas ya. Dan juga karena ini adalah akhir bulan, kita akan coba berikan bagaimana proyeksi di bulan depan, bulan Februari, pergerakan indeks. Baik, untuk menyingkat waktu ya, kita langsung mulai saja dari ISG. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG naik 0,2%, naik tipis ya, sehingga di bulan Januari ini ISG turun 0,89%. Ya, penurunan yang tidak terlalu signifikan, namun ya ini adalah bagian dari proses koreksi yang wajar, koreksi yang sehat, karena memang ISG sudah mengalami rally 3 bulan terakhir ini ya. Dan ini merupakan proses seperti yang kami sampaikan di akhir bulan Desember kemarin, bahwa di kuartal 1 kecenderungan indeks adalah turun, didorong oleh penurunan saham-saham yang naiknya terlalu signifikan dan capsnya besar seperti Brand ya, dan juga kawan-kawannya ya. Dan juga didorong oleh ketidakpastian ya. Tentu saja market wait and see, melihat kondisi dalam negeri, yang mana bulan Februari ini ya, besok bulan Februari ada election, dan ya tentu saja ini akan menjadi sebuah momentum yang penting bagi market ya, yang mana market sekarang ini saya lihat, perhatikan, memang cenderung wait and see. Namun demikian, meskipun market tidak begitu bagus di awal tahun yang kami perkirakan di Desember kemarin, kinerja di layanan kami, 3 layanan kami, alhamdulillah semuanya positif dan jauh di atas market tentunya. Besok mungkin akan dirilis kinerja bulan Januari ya. Jadi kita memang mencoba untuk mengantisipasi. Kita bisa memprediksi turun, berarti kita harus berbuat sesuatu supaya tidak turun atau kita tetap naik. Itulah tugas kita di YF Advisor ya, untuk membantu Bapak Ibu tetap perform ketika market tidak perform ya. Dan ya, kita akan bicara di bulan Februari. Kemungkinan di Februari ini kemungkinan kurang lebih masih akan melanjutkan prosesi turun atau koreksi. Yang koreksi di sini tentu saja secara teknikal masih kita kategorikan koreksi yang sangat wajar ya, yang mana sudah kami sampaikan di YF Talk ataupun Stoko, target-target yang kami sudah siapkan, sudah kita publikasikan secara tertulis dan secara lisan di YF Talk ya. Anda bisa cek di Stoko di website, itu saja. Di sini Anda bisa cek stoko-stoko kami sejak Desember sampai dengan terakhir di edisi 28 ya, 28 Januari ya. Di situ kami sampaikan target kami berikutnya untuk koreksi ISG kali ini ya. Dan ya, apa yang kami sampaikan di Stockholm saja harus sama dengan apa yang kami sampaikan di Aftok ya. Kalau Anda sering nonton ya, tentu saja sudah apal target-target kami gitu ya. Dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan. Nah, kita bicara sedikit terkait statistik ya. Di Februari, Januari, Maret itu market cenderung naik, namun akan berbeda ketika di tahun politik plus, yaitu kuartal 4 nya atau akhir tahun sebelumnya itu sudah mengalami apresiasi, yang mana apresiasi tersebut sudah di atas seharusnya. Nah, yang mana kami sampaikan di bulan Januari secara statistik
secara 10 tahun terakhir IHSG konsisten positif. Namun di bulan Januari 2024 ini berbeda ya, koreksi. Dan ya di Februari secara data ini juga Anda bisa lihat dalam 10 tahun terakhir hanya di 2018, 19 dan 20 karena 2020 ada Covid waktu itu baru awal ya. Nah, itu turun dan kemungkinan di 2024 ini di bulan Februari karena kita ada agenda election dan saya rasa itu akan menyebabkan ya koreksi ini akan tetap berjalan. Meskipun koreksi ini masih dalam tanda kutip koreksi yang wajar. Ya, gitu. Bukan seperti yang terjadi di 2020. Namun kita tetap harus mengantisipasi apabila ya hasil dari Pilpres nantinya harus ada 2 putaran dan kami prediksi akan 2 putaran. Ya, kami akan siapkan itu tentunya apa saja emiten-emiten yang akan diuntungkan dan menghindari emiten-emiten yang akan dirugikan karena beberapa company yang sudah listing itu terafiliasi dengan ya politik. Nah, tentu saja ini yang kita akan hindari karena mereka pasti akan ya terkena sentimen tentunya karena keterlibatan politik yang tentu saja ada spending ya, political spending yang mereka harus keluarkan untuk ya mendukung politik ya atau agenda Pilpres kali ini ya. Dan yaitu selain sentimen secara fundamental tentunya akan terganggu. Nah, selain itu kami melihat ada beberapa emiten yang saat ini kondisinya tidak naik alias masih dalam tanda kutip diskon, itu akan terapresiasi kinerjanya setelah Pilpres selesai. Makanya kita akumulasi sejak bulan Januari kemarin atau sebulan terakhir inilah gitu ya. Jadi tenang saja ya. Market naik, market turun, kita tetap naik di YEF ya. Besok kita akan rilis kinerja Januari ya. Jadi seperti itu menurut kami bulan Februari 2024 ini IHSG akan minus. Jadi ya kita harus melakukan antisipasi ya. Nanti seperti apapun hasilnya kita tetap berusaha kinerja mau trading mau investing tetap positif ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham. Oke, yang pertama, Assalamualaikum Pak F. Apakah saham Dewi saat ini sudah layak untuk ditradingkan? Tolong dibantu penjelasan trading plan saham Dewi. Terima kasih, sukses sehat selalu untuk Pak F beserta tim. Terima kasih. Kita lihat Dewi. Oke, untuk di private trading room sendiri ya tidak merekomendasikan saham di bawah 70. Bukan berarti tidak bisa profit di saham-saham di bawah 70. Kita hanya ingin member kita merasa aman dan nyaman dan tidak terhindar dari risiko turun ke 50 alias tidur. Nah, karena ini pertanyaan di F-Talk, saya anggap Anda siap. Kalau Anda sudah bertanya di bawah 70 itu Anda siap dengan risknya. Risknya tidak hanya turun tetapi Anda tidur di 50 karena ini juga pernah tidur di bulan Oktober. Nah, secara teknikal saham ini memiliki kondisi teknikal yang cenderung konsolidasi dengan potensi rounding bottom. Apa artinya? Naik ya, naik dengan potensi terdekat yaitu di 67 karena ini nominal kecil tentu saja secara upside persentase tentu saja ini cukup untuk ditradingkan ya. Jadi terdekat itu 7% dan bisa naik hingga 28% kalau naik ke 80. Risknya kalau Anda bisa proteksi di 58 itu sebesar 6,7%. Yang mana itu di atas batas di private trading room. Nah, kalau Anda mau lebih ketat bisa di 59. Yaitu di bawah EMA 60 yang mana Dewi kembali ke konsolidasi ya yang sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Seperti itu. Kita lanjut ya.
Tolong bantuan analisa saham agro karena bank digital harga ini sulit naik, kalah dengan emiten lain sejenis. Saya nyangkut ya mungkin di 419. Berarti kita analisis secara jangka panjang ya, karena ini pertanyaan mungkin lebih ke arah jangka panjang ya. Saya artikan seperti itu. Semoga saya tidak salah mengartikan pertanyaan dan konsultasinya. Oke, kita bicara bank digital sendiri, kita memang belum masuk yang mana ya, agro ini belum kita jajaki juga, karena kami melihat memang agak masih dominasi dari bank konve masih cukup signifikan, dan pun seperti BCA pun mereka sekarang punya divisi online atau ya bisa dikatakan digital, bank digital ya. Jadi kalau kita bicara fundamental dari agro sendiri, sebenarnya memang kinerjanya itu kurang bagus, kurang layak. Dari pertumbuhan ya turun ya, Anda bisa lihat sendiri 2021, 2022 turun, dan kalau tidak salah tim kami sudah melakukan menulis artikel terkait bank digital terakhir, dikomparasi agro, ada Arto, kemudian Alobank, kemudian ada beberapa, Anda bisa cari di Telegram gitu ya. Nah, kalau tidak salah memang kinerjanya ini termasuk yang tidak bagus di antara yang lain. Artinya sebagai investor ya kita harus bersikap ya. Sebentar kami carikan ya, supaya kita bisa secara secara objektif menilai gitu ya, dimana kita sebagai investor memiliki dana dan memiliki ya keleluasaan dalam memilih. Jangan sampai kita membiarkan uang kita terjebak pada pilihan yang tidak paling bagus ya. Ketika kita berinvestasi misalkan di bank syariah ya, kita akan milih BRIS ya atau BSI dibandingkan BTPS misalkan ya, misalkan seperti itu. Jadi kita berikan gambaran sedikit, ini sudah diberikan gambaran sebenarnya kalau Anda mengikuti Telegram kami di Yef Advisor gitu ya, di bulan November kemarin, di mana di sini disampaikan beberapa data di mana Bank Raya Indonesia ini atau AGRO ini memiliki kinerja yang bisa dikatakan ya paling jelek di antara yang lain, di mana secara revenue dia turun 15%, itu year to date ya. Kemudian waktu itu masih sampai dengan September ya, ini belum rilis kuartal 4, dan bottom line-nya pun juga turun 54%. Meskipun ya di sini di bottom line-nya ini dia sudah bisa dikatakan positif ya. Jadi mungkin secara pertumbuhan dia tidak terlalu bagus, tetapi masih positif gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kuartal per kuartal di sini, kita lihat di sini memang secara operasional dia beberapa kali tidak positif atau secara operasional rugi lah ya. Di 2023 dia hanya kuartal 2 dia positif, dan ya kalau kita bisa katakan ya ini sudah pasti tereliminasi dari pilihan investasi kita ya. Jadi kalau Anda memilih misalkan satu sektor atau satu industri, Anda harus melakukan studi komparatif, memilih mana yang paling baik di antara yang lain. Jangan sampai gara-gara ada berita, gara-gara ada yang lain yang sifatnya nggak objektif, Anda menjadi membelinya, dan setelah itu baru sadar ternyata ini nggak bagus. Ya, jadi advice saya ya Anda harus segera memperbaiki posisi Anda dengan, kalau Anda masih pengen di bank digital ya carilah yang paling baik, carilah yang paling profit, carilah yang paling profit ini bukan artian profitnya paling besar, bukan, tetapi secara margin bagus, paling baik, pertumbuhannya paling baik ya, kemudian proyeksi ke depan itu dia akan lebih baik di antara yang lain. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau sekarang ini saya misalkan kita punya posisi, karena kita nggak punya, misalkan kita punya posisi, kita akan melakukan switching sebelum saham ini akan melanjutkan tren turun, karena masih memungkinkan secara teknikal dia akan turun lebih jauh gitu ya. Misalkan loh
ke 220 atau ya di bawah 100 gitu ya. Sekali lagi ini sangat memungkinkan dengan kondisi bottom line yang ya rawan-rawan minus gitu loh ya. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Pak Yaf, tolong analisa saham PAN secara teknikal jangka menengah beserta fundamentalnya. Oke, kita lihat. Pernah kita bahas juga PNN Sekuritas. Secara teknikal ini juga masih dalam tren turun seperti yang pembahasan terakhir. Kemudian secara fundamental ya tidak tumbuh ya. Di 2023 dia mengalami penurunan cukup signifikan di bawah sini ya. Dan penurunan ini dari atas sampai bawah ya. Secara pertumbuhan tidak layak itu. Kemudian secara profitabilitas ini juga sebenarnya masih memenuhi syarat tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana tahun-tahun sebelumnya bottom line-nya itu bisa di kisaran 30 sampai dengan 40%. Di 2023 itu jauh turunnya ke 20-an persen. Jadi ini ya agak-agak ngeri ya kalau misalkan ini secara teknikal masih bisa turun lagi, ya mungkin kalau kita mau invest tunggu aja di bawah lagi sampai dengan kinerjanya membaik dan memenuhi syarat gitu ya. Seperti itu. Oke. Sore Pak, tolong bahas brand, apakah sebaiknya ditahan di angka low hari ini 4920 atau lepas dengan angka 4980? Saya pahami dulu nih pertanyaan. Apakah sebaiknya ditahan di angka low hari ini? Siapa yang nahan? Ditahan itu maksudnya dalam artian di hold atau bagaimana? Ya kan? Gitu. Atau lepas dengan angka 4980. Ya mungkin saya sudah terlalu malam untuk dapat memahami pertanyaan ini gitu ya. Seperti yang kami sampaikan di pembahasan saham ini terakhir, kapan Anda bisa cari di Telegram. Jika brand turun di bawah 5.000, potensinya adalah lanjut turun, sehingga ya kalau turun di bawah 5.000 kita punya posisi, kita akan jual, buang kiri ya. Ya untungnya kita nggak punya, kita sudah jual di 5.750 profit di private trading room, nanti kita tunjukkan ya. Jadi kalau kita punya posisi brand turun di bawah 5.000 ya pasti kita jual, seperti konsisten dengan apa yang kami sampaikan di Yeftalk sebelumnya ya gitu. Ini ya kita tunjukkan, kita jual di tanggal Januari 24. Oke. Kita jual, kemudian kita switch ke Koka ya gitu. Dan 575 ini adalah level tertinggi ya di tanggal 24 sebelum dia jatuh. Nah misalkan ada member pengen hold, kemarin kita sudah bahas itu di Yeftalk juga, Anda bisa cari di Yef Advisor kemudian ketik brand, nanti akan ketemu analisisnya. Kalau turun di bawah 5.000 saya masih ingat buang kiri. Ya ini beberapa kali sudah turun di bawah 5.000 dan ini potensi secara teknikal ya turun. Kalau saya tadi kembali ke statement awal, turun di bawah 5.000 sell. Itu yang akan saya lakukan dan saya akan menunggu di harga yang lebih rendah lagi. Itu kalau saya nggak tahu nih modal Anda di berapa, belinya di berapa gitu ya. Nah ini yang sangat tergantung sekali gitu ya, dan tujuan Anda itu trading apa investing gitu ya. Ya ini sangat tergantung. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab apa yang Anda tanyakan karena ini juga menurut saya kurang jelas. Misalkan Anda punya harga beli saya segini, kemudian harga sekarang di sini, kira-kira hold atau jual gitu misalkan ya. Jadi seperti itu bisa lebih kita jawab. Tapi kalau seperti ini, apa sebaiknya ditahan di angka low hari ini? Kalau ini diartikan saya adalah price maker, saya tahan harganya di 4920 itu juga bisa ya gitu. Jadi next di konsultasi berikutnya diperjelas konsultasinya. Anda sebut aja angka Anda punya barang, kemudian harga sekarang seperti apa yang harus dilakukan gitu loh ya. Gampang kan seperti itu, tinggal ketik ya. Nah, baru nanti kita akan bisa jawab. Yang jelas seperti yang kami sampaikan di Yeftalk sebelumnya, brand turun bawah 5.000 berarti mengindikasikan lanjutkan tren turun ke target yaitu di 3.700. Ya memang mungkin nanti ada prosesnya seperti halnya GoTo ketika kita prediksi dari
harga IPO ke 50 pun juga ada proses naik dan turunnya, bahkan sempat naik dulu ya, cukup signifikan waktu itu ya, seperti kemarin Wika, terus Adi, PTPP, kemudian dulu Askita. Dalam proses target turun yang cukup dalam seperti ini tentu saja nanti ada prosesnya ya, gitu. Yang jelas kalau di bawah 5.000 brand ya rawan ke bawah ya, dan Anda tahu saham ini kan memang cukup mengerikan ya, kalau dia naiknya seperti itu turunnya juga bisa sadis gitu ya. Nah, seperti yang Anda lihat di Cuan ataupun di TPIA ya, gitu. Kalau Anda mau investing di saham seperti itu ya harus siap-siap jantung Anda kuat ya, gitu. Oke, mohon bahas NICE untuk saham jangka pendek dan menengah. Ya, ini kurang konsisten ya. Kalau jangka pendek ya jangka pendek aja, jangka panjang gitu. Jadi biar clear jawabannya gitu ya. Jangka pendek turun kan kemarin kita bahasnya. Nah, ya. Oke. Jangka pendek, jangka menengah ya kemungkinan turun ke bawah 500 ya, ke 400-an. Oke, seperti itu. Ini saham baru, jadi sementara ini turun ke bawah 500 potensinya dalam jangka pendek menengah. Apakah Bapak mereview Broksum SMGA? Menurut Bapak apakah dengan UE keluar banyak masih adakah potensi untuk kenaikan saham? No comment. Kita tidak menggunakan Broksum dalam menganalisa saham potensi naik atau turun. Karena Broksum sudah kami jelaskan tidak berguna. Kenapa? Karena mereka bisa memindahkan lewat transfer saham. Ya, sudah saya buatkan video, udah lama sih. Ya, mungkin Anda belum menonton. Ya, Anda bisa cek di YouTube terkait bandarmologi yang sudah kami. Nah, ini ya. Ini 2021 kita buat videonya, ya. Ya. Kita pernah di sekuritas, jadi kita tahu bagaimana mereka bertransaksi, bagaimana mereka memindahkan barang, ya. Beli pakai kode CC, ya. Besok pagi kita jual pakai NI. Hari ini beli pakai NI, besok pagi kita jual pakai misalkan BD, ya, tanpa Anda tahu, ya. Karena apa? Karena kita bisa transfer, ya, transfer lewat antar sekuritas dengan ya tentu saja dengan entitas yang sama, nama yang sama, ya, gitu. Jadi misalkan saya sekarang punya 5 sekuritas, misalkan saya beli pakai misalkan pakai CC, ya, sekian barang, misalkan nilainya 1M, di NI ada uang 1M, kita pindahkan ke sana, uangnya pindah ke CC, barangnya pindah ke NI tanpa Anda tahu, tanpa terdeteksi di Broksum, ya. Maaf ya, saya sudah di sekuritas lama dan kami pernah mempraktekannya sendiri, memindahkan barang lewat transfer saham, ya. Ada videonya di FEDU, silakan Anda akses dan Anda pelajari, ya. Tapi kalau saya tidak memaksa Anda untuk pakai juga. Kalau Anda merasa Broksum itu memberikan profit, memberikan akurasi, monggo aja, ya. Kami tidak menggunakannya karena ya kami tahu, ya, mereka bisa keluar dengan cara yang lain, oke, gitu. Ya masih banyak sih yang sekarang yang menggunakan itu, bahkan dibuka kelas, dan nggak apa-apa, Anda ikut aja, Anda buktikan saja, ya, gitu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa berkomentar karena kita tidak menggunakan itu. Dan di TradingView kebetulan kan kita membahas apa yang ada di TradingView, ya. Jadi ya di TradingView nggak ada, kita nggak bisa komentar apa-apa, ya, gitu. Malam Pak Yef, tolong analisa untuk Goto, base price-nya di harga berapa dan target price-nya di harga berapa. Tolong juga analisa Sido Pak Yef, karena di situ-situ aja belum bergerak. Goto belum perlu kita bahas lagi, Anda bisa tonton Yef Talk kemarin. Kita sudah berikan trading plan-nya, base price-nya di harga berapa. Kalau base price-nya sekali ya 76, sesuai dengan apa yang kami pasang di bulan Desember, ya.
Anda nonton Goto terakhir kemarin, kami nggak mau ulang-ulang lagi ya. Ini Anda tinggal tonton. Kemudian terkait best price menurut kami ya tentu saja di 76 seperti yang kami sampaikan di 5 Desember ya, sudah kami berikan gambaran dari harga target 112, setelah 112 76 adalah angka yang kami sampaikan ya, seperti itu. Jadi kalau best price sekali ya 76. Jadi buat yang ngambil di 76 kemarin ya sangat-sangat beruntung. Dan kemarin kita update lagi, kalau Anda nggak ngambil di 76, Anda bisa lihat Jeff Talk terakhir ya, gitu. Oke, untuk Sido saja ya, supaya tidak kasihan udah tanya nggak dijawab. Tapi jawabannya sudah ada, sudah kami bahas, jadi nggak perlu kita ulang-ulang lagi. Sido, karena di situ Sido masih kita sama dengan apa yang kami sampaikan di target price. Sido masih berproses menuju ke 452. Ya, dalam prosesnya dia pullback dengan target 570 sudah tercapai, dan ini adalah proses turun menuju target 452. Nggak bergerak, nggak di situ-situ aja, itu saya agak bingung karena saham ini sebenarnya bergerak naik dan turun ya. Memang beberapa hari ini cuma di 500 saja, tapi sebenarnya trennya jelas ya. Memang tren turunnya ini sedikit konsolidasi, tetapi kecenderungan masih turun ke bawah 450. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Koka PTR mantap, hari ini hit 100 Pak Yef. Target berikutnya di berapa? Saya masih ada barang 5 PV. Ya kalau harusnya targetnya kan sudah tercapai semua. Ya, Anda nggak jual ya meeng gitu ya. Sudah dikasih profit, tidak ada jual. Ya sebenarnya itu tidak disiplin ya. Disiplin itu tidak hanya dalam hal stop loss ya, atau strategi money management portfolio, tapi juga terkait penerapan TP ya, dimana TP kita adalah 100. Ini kami sampaikan tadi, kita jual brand dan kita switching ke Koka di tanggal 24 Januari yang lalu ya. Kita jual brand di harga 5775 atau 5750. Kemudian yang kita rekomendasikan selanjutnya adalah Koka dengan target 100. Kita beli di 74. Dan hari ini Koka naik lebih tinggi 105. Ya itu harusnya sudah Anda jual tuh. Kenapa kok ditahan-tahan ya? Gitu loh. Anda pengen profit berapa sih? Gitu loh. Nanti kalau Anda pengen banyak-banyak, nanti bukannya profit tapi malah boncos. Ya cukup disiplin aja, itu udah 35% Anda kurang ya, gitu loh. Target berikutnya, tapi sekali lagi ini kami sampaikan, ini kenapa kok Jeff menyarankan jual kalau sudah mencapai TP, karena TP itu udah dihitung dan dikalkulasi, kalau TP itu tercapai dia bisa turun. Nah, target berikutnya, untuk ke target berikutnya, bahkan kalaupun dia masih bisa naik lagi, misalkan Koka ini bisa naik lagi ke 0,618 di 125, ya dia akan turun dulu, bisa turun ke berapa, misalkan turun kembali ke 70 lah. Kalau Anda 74 kemudian dia naik ke 100 nggak Anda jual, ya rugi gitu loh ya, gitu. Jangan terlalu serakah lah ya, gitu. Nah ini proteksinya sekarang di 80, supaya apa? Kalau dia turun ke 70 beneran, untuk proses naik ke 100-an 20 ini Anda nggak rugi-rugi amat ya. Sekali lagi ini untuk member PTR, kalau TP itu sudah tertulis jelas dan kami sampaikan dengan jelas sejak jam 5 pagi, yaitu dipasang dong ya. Supaya apa? Supaya tidak ada Pak kelewat nih, aduh nggak amati market nih, padahal udah disampaikan jam 5 pagi ya. Nah itu kan ya salah Anda sendiri gitu loh. Udah dikasih profit tapi Anda malah pengen yang lebih, sehingga bukannya profit yang didapatkan tetapi malah justru kerugian gitu ya. Tapi semoga tidak turun dan masih lanjut naik ke 126, karena itu best price-nya ya 0,618 ya. Pelajaran aja untuk semuanya yang member PTR. Kalau udah ada TP1 berapa, TP2 berapa, ya Anda pasang di dua area tersebut ya. Jangan sampai ya harganya sudah naik, Anda masih pengen target berikutnya,
yang didapatkan malah nggak profit. Malam Pak Yep, tolong analisa saham ASI untuk investasi jangka panjang. Apakah sudah saatnya masuk di harga sekarang? Terima kasih banyak Pak Yep. Terus dijawab di sini, jangka panjang mah langsung masuk aja. Udah terhitung diskon. Anda menghitung diskon itu pakai angka apa? Berapa angka diskon yang Anda maksud gitu ya? Ketika kita menentukan diskon, nggak diskon, itu kan kita harus memproyeksikan masa depan dulu. Oh, harga sekarang itu tidak merefleksikan kondisi fundamentalnya berapa persen, begitu ya. Yang jelas untuk Astra kami masih seperti yang kami sampaikan di pembahasan terakhir, untuk investing untuk saat ini enggak. Kenapa begitu? Pertama, ya, 2 segmen bisnisnya kami proyeksikan loh ya, turun di 2024. Pertama, otomotif, kedua tentu saja ya batu bara dan pertambangan ya, United Tractor. Ya di situ ya proyeksinya jelas ini sahamnya masih bisa turun lebih jauh lagi. Sudah kami sampaikan targetnya berapa di talk terakhir. Ya kalau Anda tanya sekarang, kalau sekarang bagaimana? Ya buat trading oke-oke aja. Yang ini Pak, ada potensi swing ini sudah kami bahas juga ya di 5.200 sampai dengan 5.400. Tapi kalau untuk invest saya rasa masih sangat banyak opsi-opsi yang lain yang bisa kita beli. Ya. Seperti itu dengan proyeksi yang lebih baik ke depannya. Karena ya sekali lagi Astra ini big caps ya, tidak mudah untuk membuat dia tumbuh, apalagi kalau segmen bisnisnya yang paling besar dan paling mendominasi revenue streamnya itu terganggu ya. Oke, seperti itu yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar, dan juga kami sudah sampaikan bagaimana perkiraan di bulan Februari. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk update informasi, Anda bisa follow kami di Telegram kami Yep Advisor. Itu saja, silahkan analisa lagi, silahkan buat trading plan, buat investing plan dan sebagainya. Selamat malam dan selamat beristirahat.